Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika di Net TV 20-21 November 2021. Jadwal siaran langsung World Superbike WSBK Sirkuit Mandalika Lombok Indonesia di Net TV akan diisi dengan tayangan Race 1 pada Sabtu 20 November 2021 dan Race 2 pada Minggu 21 November 2021 mulai pukul 13 WIB. Siapa yang akan jadi juara WSBK 2021 di balapan terakhir musim ini? WSBK Mandalika yang merupakan seri ke-13 World Superbike 2021 sudah dipastikan dapat ditonton melalui live streaming Mola TV. Sementara itu pengumuman WSBK Mandalika disiarkan di TV lokal mana didapatkan pada Rabu 17 November lalu. Menurut keterangan akun Instagram resmi Net TV, jadilah bagian dari sejarah World Superbike 21 Mandalika International Street Circuit Sabtu Minggu 20-21 November 13 WIB. Race di Mandalika Indonesia memang akan menjadi penutup gelaran WSBK 2021. Balapan termutakhir sebelum Mandalika adalah race di Circuito San Juan Vilicum, Argentina pada 16 Oktober 2021 lalu. Ketika itu Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha menjadi pemenang race 1 dan Super Pole Race, sedangkan Scott Redding Aruba It Racing Ducati memenangi race 2. Poin besar yang diperoleh Toprak Razgatlioglu penting untuk mendongkrak posisinya di klasemen WSBK 2021. Saat ini sang pembalap Turki memimpin dengan total 531 poin atau unggul dari sang pesaing Jonathan Rea Kawasaki. Selisih antara Razgatlioglu dan Rea merentang hingga 30 poin. Namun, perhitungan poin di WSBK berbeda dengan MotoGP yang hanya menyediakan 25 angka dalam setiap lomba. Dalam World Superbike, seorang pembalap maksimal dapat memperoleh 62 angka dalam sebuah race dengan rincian 50 angka dari balapan, race 1 dan 2, ditambah 12 angka dari Super Pole Race. Musim ini Jonathan Rea pernah meraih hasil sempurna dengan 62 angka di race TT Sirkuit Essen Belanda yang menang di race pertama Super Pole Race dan race kedua. Oleh karena itu, meski selisih dari Razgatlioglu cukup besar, ada kemungkinan Rea yang juga merupakan juara bertahan WSBK bisa mengejar perolehan poin tersebut. Phil Maran, kepala kru Razgatlioglu di Pata Yamaha with Brakes World Superbike, menegaskan bahwa pembalapnya tidak akan bermain aman. Toprak memang bisa menjadi juara WSBK 2021 dengan taktik defensif. Namun, pembalap Turki itu diprediksi akan berupaya menutup musim dengan kemenangan race pula. Kata Maron, kami memimpin kejuaraan dan Toprak tidak harus all out untuk memenangi race, tapi semua orang tahu seperti apa Toprak. Dia seorang pembalap dan dia tidak suka berada di urutan kedua. Sementara itu Jonathan Rea tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri untuk kembali menjadi juara WSBK. Ia juga mesti berharap Razgatlioglu gagal meraih angka. Namun menurut Per Riba yang menjadi kepala kru sang pembalap Kawasaki, yang bisa dilakukan hanyalah tampil sebaik mungkin di Mandalika. Kata Riba, saya tidak merasa Jonathan Rea berada di bawah tekanan akhir pekan ini. Tekanan ada pada Toprak dan Yamaha karena selisih 30 poin, berarti takdir kejuaraan tidak ada di tangan kami. Yang bisa dilakukan adalah mencoba yang terbaik, memenangkan balapan dan mendapatkan poin sebanyak mungkin. Jadwal siaran langsung WSBK Mandalika 2021 di Net TV gelaran WSBK Mandalika pada akhir pekan ini sudah berlangsung sejak Jumat 19 November, dimulai dengan sesi latihan bebas 1 FP1 pada pukul 10 hingga 10.45 WIB dan dilanjutkan FP2 pada pukul 14 hingga 14.45 WIB. Sementara itu siaran langsung WSBK melalui Net TV baru bisa dimulai sejak race 1 pada Sabtu 20 November dan dilanjutkan dengan race 2 pada Minggu 21 November. Kedua balapan itu digelar pada pukul 14 WIB. Live streaming WSBK Mandalika seperti seluruh race World Superbike tahun ini dapat dilakukan melalui Mola TV. Sabtu 20 November 9.10 WIB Super Pole WSSP dan WSBK 12.10 WIB. Race 1 WSSP 13.25 WIB, Race 1 WSBK Minggu 21 November 2021 9.40 WIB, Super Pole WSBK 12.10 WIB, Race 2 WSSP 13.25 WIB, Race 2 WSBK. Pebalap WSBK berdarah Indonesia tidak sabar jajal sirkuit Mandalika. Pebalap berdarah Indonesia Michael van der Mark mengaku tidak sabar untuk balapan pada ajang WSBK Mandalika 2021 di sirkuit Mandalika 19 hingga 21 November 2021.
Pebalap yang membela BMW Motorrad WSBK Team itu senang bisa menjajal sirkuit baru, apalagi yang berlangsung di Asia. Van der Mark pun yakin tidak sulit buat dirinya untuk bisa cepat beradaptasi dengan sirkuit baru. Rasanya fantastis bisa pergi ke Indonesia. Selalu menyenangkan memiliki sirkuit baru dalam kalender balapan, khususnya di Asia, ujar pebalap berdarah Ambon itu seperti dilansir dari Speedweek. Sebelumnya, antusiasme balapan di sirkuit Mandalika juga ditujukan calon juara WSBK 2021, Toprak Razgatlioglu. Toprak mengaku kagum melihat sirkuit Mandalika dan tidak sabar menjajal trek sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan tersebut. Toprak kini tengah bersaing ketat dengan pebalap Kawasaki Racing Jonathan Rea dalam perburuan gelar WSBK. Pebalap asal Turki itu memimpin klasemen dengan 531 poin atau unggul 30 poin dari Rea yang notabene berstatus juara bertahan. Saya sedang berada di Indonesia sekarang, selalu menarik untuk datang ke trek baru. Sudah saya lihat beberapa foto dan video layoutnya, dan terlihat asyik untuk dikendarai, ucap Toprak. Balapan WSBK Mandalika akan digelar mulai Jumat 19 November sampai Minggu 21 November. Balapan akan berlangsung sebanyak 3 kali dalam rincian Race 1, Race 2, dan Super Bowl Race. MGPA atau Mandalika Grand Prix Association melalui jejaring sosial Instagram telah merilis rangkaian jadwal balapan yang dimulai sejak Jumat 19 November sampai Minggu 21 November. Menariknya, para penggemar yang hadir langsung ke sirkuit Mandalika juga akan disajikan beberapa acara hiburan. Penyanyi senior Andy Rif bahkan didapuk bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum race to ajang World Superbike dimulai pada hari Minggu pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat. Menyanyikan lagu kebangsaan menjadi hal wajib diperdengarkan setiap kali sebuah negara menggelar event balap internasional. Tentu ini sebuah kebanggaan buat Andy Rif, karena penyanyi berusia 53 tahun itu bakal jadi sorotan dunia. Pertamina Mandalika International Street Circuit bersiap menyambut rangkaian World Superbike atau WSBK mulai Kamis 18 November 2021 ini. Operasi Mandalika Rinjani 2021 semakin meningkatkan kesiagaan. Pemeriksaan berlapis digelar sejak dari area parkir sentral sampai ke tribun utama. Ancaman gangguan keamanan dicegah sedini mungkin. Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal menerangkan, pengetatan keamanan ini berpegang pada prinsip antisipasi kriminalitas dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Harus clear semuanya, protokol kesehatannya dan dari hal-hal yang berbahaya, ucapnya Rabu 17 November 2021. Pemeriksaan ini berlaku dari lapis pertama pengamanan area Ring 3, yakni kawasan Mandalika meliputi jalur akses Jalan Raya Sengkol Kuta dan Jalan Bypass Mandalika. Dua jalan utama ini merupakan pintu utama masuk kawasan sirkuit. Pemeriksaannya terhadap orang dan barang, serta kendaraan, parkir sentral di wilayah timur dan juga barat, yakni Sunggung dan Nurul Bilad, ditetapkan sebagai area pemeriksaan utama. Pemeriksaannya berupa sterilisasi senjata tajam, bahan peledak, penggunaan masker, verifikasi vaksinasi, serta verifikasi tes antigen atau PCR. Sebelum naik shuttle bus pun kita verifikasi lagi mengenai prinsip gangguan keamanannya. Kita pastikan bahwa yang mau masuk sirkuit ini tidak membawa barang berbahaya, terang Jenderal Bintang 2 ini. Kapolda menegaskan pemeriksaan serupa juga dilakukan di Gate 1 dan juga Gate 3 sirkuit. Lapisan terakhir pemeriksaan ini untuk memastikan lagi keamanan orang yang masuk sirkuit, baik dari potensi kejahatan maupun penularan COVID-19. Di pintu masuk di clearing lagi, ujarnya. Operasi Mandalika Rinjani 2021, pengamanan WSBK melibatkan 2058 personel Polda NTB dan jajaran 300 personel TNI, 465 personel gabungan, 408 personel Mabes Polri. Operasi ini didukung 2 unit kapal dan 1 unit helikopter Kolpalairut Baharkam Polri, 35 unit kendaraan roda 2 dan 24 unit kendaraan roda 4 Korlantas Polri. 16 kendaraan taktis Brimob, 19 ekor anjing pelacak K9 Korsabara Baharkam Polri, dan unit mobil Pusat Komando Divisi TIK Polri, 13 kendaraan khusus Ditpamob Fit Karsabara Baharkam Polri, 5 tim Jibom, dan 5 tim operator pesawat nirawak atau drone Kor Brimob Polri. Pengamanan meliputi 6 bukit, 4 hotel, 5 pantai, dan titik krusial kawasan Mandalika.